Selamat datang di Libya Channel 1784. Tentang kisah seorang pemuda yang membela kebenaran. Maka terjadilah pergolakan, perebutan harta, harkat martabat, warisan, dendam dan cinta. Let's go for watching. Fang Yuan menjauh dari bekas istana siluman Phoenix Nirwana. Namun, Xing Chang dan Xing Ji tak sempat membawa Pangeran Xing Cheng Hao bersama mereka, padahal sang pangeranlah yang mengatakan pada mereka kalau Fang Yuan memiliki sebuah teknik berpedang mengerikan yang dapat memanggil pedang raksasa dan menjauh dari bekas istana siluman Phoenix. Xing Ji dan Xing Chang. Fang Yuan menjauh dari bekas istana siluman Phoenix Nirwana. Namun, Xing Chang dan Xing Ji tak sempat membawa Pangeran Xing Cheng Hao bersama mereka, padahal sang pangeranlah yang mengatakan pada mereka kalau Fang Yuan memiliki sebuah teknik berpedang mengerikan yang dapat memanggil pedang raksasa dari langit, akan tetapi dia sendiri yang duluan menjadi tumbal teknik berpedang itu. Xing Ji dan Xing Chang terbang ke sisi Xing Hao. Kami tidak dapat menyelamatkan keponakan Anda, Tuan Hao. Duluan menjadi tumbal teknik berpedang itu. Xing Ji dan Xing Chang terbang ke sisi Xing Hao. Kami tidak dapat menyelamatkan keponakan Anda, Tuan Hao. Xing Ji berkata sembari menundukkan wajahnya. Lupakan tentang itu, kalian bunuh bocah Fang itu dan aku akan mengambil inti siluman kerbau ini. Sahut Xing Hao, yang merasa hanya inti siluman Moong lah kompensasi yang sepadan untuk perjalanan mereka ke benua tengah ini. Dengan menyerap inti siluman Rana Absolute God mungkin ia dapat mencari celah keabadian seperti leluhur klan Xiao atau matriark sekte Lotus Surgawi yang masih awet muda walaupun usianya sudah puluhan ribu tahun. Xing Hao berpikir ia hanya perlu bertahan hingga bawahannya membunuh Fang Yuan dan setelah itu mereka akan mengeroyok siluman Moong bersama-sama, maka ia pasti akan kalah karena kalah jumlah. Fang Yuan mengerutkan keningnya karena siluman Moong malah membiarkan dua ranah Chaos Ancient God yang datang bersama Pangeran Xing Cheng Hao menuju ke arahnya, padahal seharusnya siluman Moong menjadi benteng pertahanan di barisan depan dan dia akan menjadi support dari belakang. Itu adalah kerjasama tim yang ia pikirkan. Cih, sejak kapan siluman tua bangka ini menjadi cerdas? Padahal aku sudah berencana memanfaatkan kekuatannya. Gerutu Fang Yuan terbang menjauh dari sana, agar Xing Hao tidak melakukan serangan diam-diam padanya, karena sangat sulit menahan serangan Rana Absolute God dengan kekuatannya yang sekarang walaupun ia sudah berada di ranah Chaos Ancient God puncak. Kenapa bocah itu sangat cepat sekali? Gerutu Xing Ji yang tak sanggup mendekati Fang Yuan dan kini mereka 5 mil dari bekas istana siluman Phoenix Nirwana. Mungkin ia sengaja mengulur waktu hingga Tuan Hao terbunuh oleh siluman Moong dan setelah itu akan menggiring kita kembali ke sana. Sahut Xing Chang berspekulasi. Ini tak bisa dibiarkan, kita harus menyusul bocah licik itu dan membunuhnya agar bisa membantu Tuan Hao. Gerutu Xing Ji mencoba menggunakan niat pedang untuk memaksa Fang Yuan memperlambat kecepatan larinya. Fang Yuan segera melepaskan artefak perisai besi yang merupakan artefak roh kelas bumi yang ia dapatkan dari pemimpin sindikat penculik anak-anak di kota Lian, Kekaisaran Lingqi. Perisai besi setinggi 10 tombak langsung memblokir seluruh niat pedang milik Xing Ji dan niat pedang tersebut memudar seperti cahaya kunang-kunang. Artefak. Xing Ji terkejut melihatnya. Bocah ini sangat kaya,
Padahal latar belakangnya berasal dari klan kecil, dari mana ia mendapat artefak langka seperti itu. Xingji sangat iri dengan keberuntungan yang dimiliki Fang Yuan, padahal ia yang berasal dari klan besar serta keluarga kekaisaran tak mampu membeli artefak langka seperti itu. Kita harus mengalahkannya dan membagi dua hartanya. Xingji makin bersemangat untuk mengalahkan Fang Yuan, karena ia juga memiliki pedang roh kelas surga dan entah artefak berharga apa lagi yang masih disimpan oleh Fang Yuan di cincin dimensinya. Artefak perisai besi berpindah ke belakang Fang Yuan dan tiba-tiba saja ia mengayunkan pedang matahari. Gerakan keempat jurus pedang meteor. Dalam satu kedipan mata, jutaan pedang menghujani Xingji dan Xingchang yang segera membentuk niat pedang dalam jumlah banyak, kemudian menjadikan niat pedang itu sebagai perisai menahan hujan pedang yang berjatuhan dari langit. Boom! Area di sekitar mereka hancur berkeping-keping meninggalkan kawah-kawah menganga, akan tetapi Xingchang dan Xingji masih baik-baik saja. Episode sebelumnya. Serangan pembuka dari Fang Yuan. Episode berikutnya. Musuh terlalu kuat. Mereka ahli bela diri yang hebat. Gumam Fang Yuan segera melesat ke arah keduanya. Dia memutuskan akan bertarung secara langsung karena ia tidak ahli dalam pertarungan jarak jauh walaupun ia memiliki busur panah roh kelas mistik. Akan tetapi ia hanya membeli senjata itu untuk koleksi saja karena dalam cincin dimensinya juga ada senjata tombak roh kelas bumi serta senjata jenis lainnya. Xingji sangat senang Fang Yuan malah datang menggali lubang kuburnya sendiri dan ia pun mengayunkan pedang roh kelas bumi miliknya, begitu juga dengan Xingchang. Siluet elang yang terbentuk dari ki angin melesat ke arah Fang Yuan, sedangkan dari bilah pedang Xingchang muncul siluet hiu beserta butiran-butiran air seperti sisik ikan, tetapi itu sangat tajam dan mampu melukai lawan. Artefak perisai besi berputar ke depan Fang Yuan menghalangi serangan Xingchang dan Xingji sehingga ekspresi wajah keduanya menjadi masam, karena artefak perisai besi selalu menjadi penghalang yang membuat mereka kesulitan melukai Fang Yuan. Ketika pertarungan melawan siluman Moong, Fang Yuan tidak menggunakan artefak perisai besi karena artefak ini pasti akan hancur hanya dalam sekali seruduk saja, karena siluman Moong memiliki basis kultivasi lebih tinggi dan juga memiliki fisik yang kuat. Artefak perisai besi hanya cocok digunakan bila lawannya memiliki basis kultivasi yang sama atau ia harus mencari material langka untuk meningkatkan kualitas artefak perisai besi menjadi artefak roh kelas surga seperti pedang matahari, maka artefak itu akan sulit dihancurkan walaupun basis kultivasi lawan lebih tinggi. Namun, material yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas artefak perisai besi adalah tulang siluman naga Rana Absolute God dan ini sangat mustahil mencarinya karena siapa juga yang mau melawan siluman sekuat naga hanya untuk meningkatkan kualitas sebuah artefak. Artefak perisai besi kembali berputar ke belakang Fang Yuan yang langsung mengayunkan pedang matahari lagi. Gerakan kedua jurus tarian naga. Fang menebas Xingji. Xingchang segera membantu Xingji, tetapi tiba-tiba artefak perisai besi membentuk dinding besi yang memisahkan keduanya. Xingchang menggerutu dan mengalirkan ki air dalam jumlah besar ke pedangnya, kemudian menebas artefak perisai besi. Getaran hebat terjadi ketika bilah pedang Xingchang menyentuh artefak perisai besi. Akan tetapi artefak itu tetap berdiri kokoh karena di saat yang bersamaan Fang Yuan juga menyuntikkan ki ke artefak perisai besi. Xingji mengerutkan keningnya saat siluet naga api muncul dari bilah pedang matahari dan ribuan sisik naga berbentuk bulan sabit melesat ke arahnya. Dia yakin itu sangat berbahaya sehingga ia segera mengayunkan pedangnya juga yang mengeluarkan siluet elang yang langsung mengibaskan sayapnya memunculkan angin tornado. Ini belum cukup, gerutu Xingji. Roh bela diri elang surgawi.
keluar. Dengan terpaksa ia memilih lebih dulu mengeluarkan roh bela dirinya. Roh bela diri elang surgawi berwarna putih dengan ukuran besar melesat 100 tombak dari permukaan tanah dan langsung menatap tajam ke arah Fang Yuan, kemudian mengepakkan kedua sayapnya. Angin tornado kembali muncul sehingga semua serangan Fang Yuan lenyap begitu saja, bahkan ia terpaksa mundur beberapa langkah. Cih, ternyata aku gagal mengeliminasi salah satu di antara mereka. Gerutu Fang Yuan, karena kedua lawannya memiliki ki angin dan air yang merupakan kelemahan dari ki api miliknya. Kalau pertarungan ini hanya mengandalkan roh energi spiritual saja maka ia sudah kalah dari awal, untung saja ia memiliki artefak perisai besi yang mampu menahan semua serangan mereka. Episode sebelumnya, menjauh dari bekas istana siluman Phoenix Nirwana. Episode berikutnya, pertarungan roh bela diri. Pertarungan roh bela diri. Xing Chang juga segera mengeluarkan roh bela diri hiu yang membuat area 10 langkah darinya menjadi genangan air. Genangan air ini juga berfungsi sebagai tameng serta membuat lawannya kesulitan melukai roh bela diri hiu karena gerakan mereka akan sulit bergerak di dalam genangan air tersebut. Sepertinya ayam jago harus unjuk giginya. Seringai tipis terpancar dari sudut bibir Fang Yuan dan roh bela diri Phoenix pun melesat ke udara. Hahaha. Bos Fang akhirnya memanggil diriku yang hebat ini. Tetapi kenapa lawannya hanya ikan teri dan anak ayam saja? Cih, mereka bukan levelku. Roh bela diri Phoenix berkata sombong karena merasa sudah kuat setelah menyerap esensi api siluman Moong. Fang Yuan mengerutkan keningnya. Perhatian mereka baik-baik bodoh. Mereka itu memiliki energi spiritual angin dan air. Roh bela diri Phoenix terkejut mendengarnya. Kenapa Fang Yuan selalu memanggilnya ketika bertemu lawan yang kuat, sehingga kemampuan hebatnya selalu sia-sia saja karena ia selalu berakhir mengenaskan. Dia ingin sesekali melawan roh bela diri bertipe roh kayu atau roh bela diri lemah lainnya, sehingga ia terlihat sangat kuat karena membakar lawannya dengan mudah. Aku adalah roh bela diri Phoenix, roh bela diri paling kuat di alam semesta. Bagaimana mungkin aku kalah dari ikan teri dan anak ayam ini? Gumamnya sembari mengibaskan sayapnya dan ratusan pedang api melesat ke arah roh bela diri hiu dan roh bela diri elang surgawi. Pedang api langsung padam ketika memasuki genangan air di sekitar roh bela diri hiu, sedangkan roh bela diri elang surgawi juga mengibaskan sayapnya memunculkan angin tornado, sehingga pedang api juga terhempas kembali. Roh bela diri Phoenix mengerutkan keningnya, kedua lawannya ini sangat sepadan untuk menguji sekuat apakah dirinya saat ini setelah menyerap esensi api siluman Moong. Dia kembali mengibaskan sayapnya dan kali ini ia memunculkan badai api, bukan pedang api. Perintahkan bela dirimu saudara Chang agar membantu roh bela diriku, karena badai api itu tidak akan sanggup diatasi olehnya. Seru Xing Ji tak ingin roh bela diri elang surgawi dikalahkan. Tenang saja saudara Ji, aku telah memerintahkan roh bela diri hiu agar saling membantu dengan roh bela dirimu, sehingga kita fokus saja melawan bocah ini. Xing Chang menatap tajam ke arah Fang Yuan. Ucapan Xing Chang ada benarnya, ketika badai api mendorong angin tornado dari roh bela diri elang surgawi. Tiba-tiba saja roh bela diri hiu menyemburkan gelombang air setinggi pohon kelapa yang membuat badai api kembali padam. Menjengkelkan sekali. Gerutu roh bela diri Phoenix karena apinya kembali dipadamkan. Bagaimana kalau aku merebusmu saja agar menjadi teri rebus? Roh bela diri Phoenix mengalirkan energi spiritual dalam jumlah besar, sehingga Fang Yuan yang sedang bertarung melawan Xing Ji dan Xing Chang mengerutkan keningnya, karena hampir semua energi spiritual dalam dantiannya disedot oleh roh bela diri Phoenix.
Api seukuran kepalan tangan muncul di paruh roh bela diri Phoenix. Sesaat kemudian api itu berubah seukuran kelapa dan makin besar. Beberapa tarikan nafas kemudian menjadi bola api rakasa. Roh bela diri elang surgawi dan roh bela diri hiu merasa apa yang dilakukan oleh roh bela diri Phoenix sangat berbahaya. Sedangkan Fang Yuan tidak memperdulikan apa yang ia lakukan karena ia hanya fokus pada Xing Chang dan Xing Ji. Roh bela diri hiu segera menyemburkan gelombang air lagi, tetapi kini terlihat seperti tsunami dan roh bela diri elang surgawi terbang tinggi ke langit, kemudian mengepakkan kedua sayapnya dan ratusan pedang angin melesat ke arah roh bela diri Phoenix. Episode sebelumnya, musuh terlalu kuat. Episode berikutnya, Fang Yuan menargetkan roh bela diri hiu. Fang Yuan menargetkan roh bela diri hiu. Bola api raksasa melesat ke arah gelombang tsunami dan ledakan api yang sangat besar melesat ke segala arah. Xing Ji dan Xing Chang yang sedang bertarung di permukaan tanah langsung mundur ratusan langkah, karena ledakan bola api dari roh bela diri Phoenix itu sangat berbahaya dan dapat membakar mereka. Oh, akhirnya kamu mengamuk juga ya. Fang Yuan tersenyum ketika kobaran api melahapnya juga, tetapi tiba-tiba dari arah depan muncul gelombang air dan Fang Yuan menggunakan artefak perisai besi menghalangi gelombang air yang menerjang ke arahnya. Hujan pedang angin yang jatuh dari langit dihempaskan oleh ledakan api Phoenix, akan tetapi gelombang tsunami roh bela diri hiu tetap lebih unggul dari roh bela diri Phoenix sehingga ia terpaksa terbang tinggi ke langit. Sepertinya ayam jago belum sanggup melawan dua roh bela diri sekaligus. Gumam Fang Yuan segera melesat ke arah roh bela diri hiu dan masuk ke dalam genangan air tempatnya bernaung. Ah, dia curang. Gerutu Xing Chang panik, karena jaraknya dengan Fang Yuan kini sangat jauh. Tidak saudara Chang. Justru kita yang beruntung karena ia pasti tak bisa bernafas di dalam genangan air itu. Sela Xing Ji dengan seringai tipis terpancar dari sudut bibirnya. Xing Chang yang panik kemudian bernafas lega dan teringat Fang Yuan adalah ahli bela diri dengan energi spiritual api, mana mungkin bisa bernafas di dalam air seperti dirinya. Namun, demikian Xing Chang tetap melesat ke arah Fang Yuan untuk melawannya di dalam genangan air, karena ia pasti unggul bila bertarung di sana. Itu sama saja Fang Yuan masuk ke dalam perangkapnya. Xing Ji juga mengikuti rekannya itu, tetapi ia tidak akan masuk ke dalam genangan air dan memilih menunggu Fang Yuan keluar dari sana, kemudian langsung membunuhnya. Cukup sulit juga bergerak di dalam genangan air ini, seperti berenang melawan arus deras saja. Gumam Fang Yuan, tetapi ia tetap memaksakan diri mendekati roh bela diri hiu karena ia bisa menahan nafas sangat lama di dalam air. Masalahnya kini adalah melawan arus deras yang membuatnya sulit berenang. Namun, tiba-tiba genangan air itu menjadi hangat, sesaat kemudian menjadi panas dan Fang Yuan pun tersenyum karena akhirnya menyadari ucapan roh bela diri Phoenix yang mengatakan akan merebus roh bela diri hiu. Ternyata cara ini sangat efektif, karena roh bela diri hiu mulai kehilangan kekuatan dan harus memfokuskan energi spiritualnya untuk menghilangkan rasa panas pada tubuhnya. Fang Yuan akhirnya berhasil berenang dengan cepat, tetapi tiba-tiba dari belakang Xing Chang muncul dengan kecepatan penuh. Dia tampak sangat panik, takut Fang Yuan akan melenyapkan roh bela diri hiu. Gerakan ketiga jurus pedang gelombang. Xing Chang mengayunkan pedangnya dan di dalam gelombang air muncul ratusan sabit air yang langsung melesat ke arah Fang Yuan. Namun, Fang Yuan segera melepaskan artefak perisai besi memblokir ratusan sabit air tersebut dan terus berenang mendekati roh bela diri hiu yang mencoba menjauh. Hahaha. Kamu mau kabur kemana ikan teri?
Fang Yuan berkata yang membuat gelembung-gelembung muncul dari mulutnya, tetapi roh bela diri Hiu yakin itu adalah perkataan ejekan darinya. Fang Yuan kemudian meraih ekor roh bela diri Hiu dan mengayunkan pedang matahari, yang membuat roh bela diri Hiu terbelah dua. Xing Chang memuntahkan seteguk darah dan gelombang air pun menghilang dengan lenyapnya roh bela diri Hiu menjadi butiran-butiran air. Hahaha. Sekarang kalau kamu masih kalah lagi, maka lebih baik kamu menjadi anak ayam saja. Fang Yuan berkata pada roh bela diri yang sedang bertarung melawan roh bela diri elang surgawi. Episode sebelumnya. Pertarungan roh bela diri. Episode berikutnya. Fang Yuan terdesak. Fang Yuan terdesak. Xing Chang menatap Fang Yuan dengan tatapan penuh kebencian, dan ia segera menyeka darah dari mulutnya, kemudian memasang kuda-kuda bela diri. Xing Ji segera menghampiri Xing Chang dan menepuk pundak rekannya itu agar bersikap tenang, karena lawan yang mereka hadapi ini ternyata bukan bocah kemarin sore yang bertarung dengan modal percaya diri saja. Akan tetapi Fang Yuan tampak sangat berpengalaman seperti sudah melewati banyak pertarungan hidup mati saja. Kita harus menyerang secara bersama-sama dan melakukan serangan terus-menerus tanpa henti. Xing Ji berkata melalui suara telepati agar Fang Yuan tidak mendengar rencana mereka. Baiklah. Kalau kita terus-menerus menyerang ke depan maka lama-lama artefak perisai besi itu akan hancur juga, sahut Xing Chang setuju dengan usulan Xing Ji. Kemudian Xing Ji mengedipkan mata dan melesat ke arah Fang Yuan yang telah menunggu serangan mereka. Seperti dugaan Xing Chang, Fang Yuan lagi-lagi menggunakan artefak perisai besi menghadang serangan gabungan mereka. Namun, Fang Yuan terkejut saat ia akan memindahkan artefak perisai besi ke sebelahnya. Serangan Xing Ji dan Xing Chang belum berhenti. Oh, kalian mencoba melakukan serangan bertubi-tubi ya, agar aku tak memiliki kesempatan melakukan serangan balik. Fang Yuan langsung mengerti rencana mereka. Fang Yuan mundur beberapa langkah dan terus menempatkan artefak perisai besi di depannya menghadang serangan gabungan Xing Chang dan Xing Ji. Dia tidak melakukan serangan balik dan terus mundur, sehingga mereka merasa Fang Yuan telah masuk dalam skema serangan mereka. Satu batang dupa kemudian, tanda-tanda artefak perisai besi sudah tak sanggup menahan serangan Xing Ji dan Xing Chang mulai tampak. Namun, anehnya Fang Yuan malah tersenyum dan segera menyimpan artefak perisai besi ke dalam cincin dimensinya. Xing Ji mengerutkan keningnya dan merasa seperti justru mereka yang terperangkap dalam skema permainan Fang Yuan. Ini adalah kesempatan kita saudara Ji. Ayo bunuh dia. Xing Chang langsung menggunakan serangan terkuatnya karena Fang Yuan kini tidak memiliki artefak pertahanan lagi. Suhu udara di sekitar mereka tiba-tiba turun drastis, butiran-butiran air berjatuhan dari langit dan Xing Chang sudah menghilang dari tempatnya berdiri. Xing Ji langsung panik, ia sebenarnya ingin menghentikan Xing Chang. Namun, rekannya itu sudah terlanjur maju duluan dan ia pun terpaksa ikut menyerang Fang Yuan. Xing Ji menggertakkan giginya dan berharap serangan mereka berhasil dan apa yang ia pikirkan tadi tidak menjadi kenyataan. Xing Ji terbang ke atas sejauh 20 tombak dari permukaan tanah dan mengayunkan pedangnya. Gerakan kedua jurus pedang angin ribut. Ribuan pedang yang terbentuk dari ki angin berputar-putar menjadi tornado dan melesat ke arah Fang Yuan yang kini hanya berjarak 5 langkah lagi dari Xing Chang. Fang Yuan mengerutkan keningnya, terlambat untuk mundur karena jarak di antara mereka terlalu dekat dan satu-satunya pilihan adalah menghadapi serangan Xing Chang. Tamat sudah riwayatmu bocah laknat. Umpat Xing Chang dengan seringai tipis terpancar dari sudut bibirnya. Oh ya. Fang Yuan juga menyeringai.
Gerakan kedua tapak iblis. Tarian kematian. Kemudian ratusan tapak tangan berukuran besar yang diselimuti api hitam melesat ke arah depannya. Bila pedang milik Xing Chang yang hampir mengenai wajah Fang Yuan terdorong ke belakang oleh tapak tangan besar yang diselimuti api hitam. Tapak ini mirip dengan teknik tapak suci yang digunakan para biksu. Gumam Xing Chang terkejut. Ternyata Fang Yuan juga bisa menggunakan teknik bela diri di luar teknik berpedang mengingat dia adalah murid Sekte Pedang Bintang. Episode sebelumnya, Fang Yuan menargetkan roh bela diri hiu. Episode berikutnya, Tapak Iblis.